Setelah kepergian Anek, Austin langsung menggerutu. Dia pastikan pria itu tidak akan lagi datang kemari dan banyak bertingkah seperti tadi. Sungguh sial, memangnya siapa dia? Baru jadi seperti itu saja sudah sombongnya minta ampun. Austin meninju udara untuk menguapkan kekesalannya. Dia menatap luar jendela dengan desah nafas yang memburu. Hari ini terasa sangat kacau, dan dia tidak ingin membuatnya lebih kacau dengan perencanaannya yang gagal. Dia harus secepatnya membuat surat peralihan jabatan. Namun, tiba-tiba dadanya terasa sakit. Nafasnya juga tersengal-sengal seperti dia kehabisan oksigen. Haish, ada apa lagi ini? Tidak mungkin kan aku punya penyakit asma. Semakin dibiarkan ternyata semakin membuat dadanya terasa pengap. Austin segera berjalan menuju kursi kebesarannya dan meminum air yang ada di atas meja hingga tandas. Dia berusaha untuk tenang dengan menyandarkan kepala di punggung kursi. Dia sudah beberapa kali merasakan sakit pada dadanya. Tetapi sebagai seseorang yang keras kepala, Austin selalu mengabaikan itu semua. Ini hanya sakit biasa, gumam Austin meyakinkan dirinya sendiri, bahwa dia baik-baik saja. Lantas setelah itu Austin menyambar telepon dengan kasar hendak menelpon Winda. Cepat kumpulkan semua kepala divisi, kita akan rapat sekarang juga. Kalau aku datang dan mereka belum juga ada di sana, bilang bahwa aku akan memecat mereka semua. Tegas Austin setelah panggilan terhubung. Setelah mengatakan itu, dia langsung membanting telepon tersebut. Dia tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun. Dan semua orang harus tahu, bahwa dia paling tidak suka menunggu. Karena yang wajib ditunggu itu adalah dirinya. Semua orang yang diminta untuk berkumpul langsung menghentikan pekerjaan masing-masing dan berkumpul di ruang rapat. Mereka tidak mau mencari perkara, dan membuat sang pimpinan baru itu mengamuk. Yang ada mereka akan habis semua di tangan Austin. Winda melangkah ke ruangan Austin. Sebenarnya dia sangat enggan sekali kembali, tetapi dia bisa apa? Akhirnya Winda mengetuk pintu, untuk memberitahu pria itu kalau semua orang sudah menunggunya. Austin keluar dengan senyum kecil karena kembali melihat Winda. Pria itu selalu saja bersikap kurang ajar dengan mengelus bokong Winda tanpa rasa canggung sedikit pun. Baiklah, Win. Kita ke ruangan rapat sekarang. Ujarnya lalu sedikit memberi tabokan pada daging sintal itu. Winda tak mampu menjawab ataupun melawan. Dia hanya terdiam dan melangkah di belakang Austin. Sementara di dalam hati wanita itu, dia terus merutuk tak habis-habis, memaki Austin agar cepat mati saja. Begitu Austin masuk tidak ada lagi orang yang berbicara. Semua orang terdiam, bukan karena mereka segan dan menghormati Austin, tetapi lebih kepada takut. Sebab pria itu memang sangat berbahaya, mereka sudah seperti menghadapi orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa. Austin langsung mengambil tempat di mana biasanya Andrew duduk. Dia mengedarkan pandangan untuk menatap semua orang, mereka semua menundukkan kepala, membuat Austin merasa paling berkuasa. Aku tidak ingin basa-basi. Cepat buatkan aku surat pernyataan bahwa jabatan Tuan Andrew telah dialihkan padaku. Semua dokumen yang masuk, aku yang akan menandatangani, dan setiap ada laporan, kalian wajib melaporkannya padaku. Karena Tuan Andrew sepertinya tidak akan sadar lagi, jelas Austin tanpa tahu malu, bahkan terkesan memaksa. Padahal pihak rumah sakit pun belum memberi pernyataan apa-apa tentang kondisi Andrew. Itu artinya ada kemungkinan Andrew akan sadar. Akan tetapi entah kapan. Tapi, Tuan, bagaimana jika seandainya Tuan Andrew tiba-tiba sadar? Tanya salah satu dari mereka. Itu akan menjadi urusanku, sebab dia sudah melimpahkan perusahaan ini padaku andai terjadi sesuatu padanya. Mereka semua tampak kebingungan.
karena Austin tidak memberikan bukti apapun tentang peralihan perusahaan tersebut. Setidaknya ada hitam di atas putih yang ditandatangani oleh Andrew. "Kenapa kalian diam?" sentak Austin yang sudah merasa geram, karena tidak ada satu orang pun yang menimpali ucapannya. Bahkan dia bisa melihat semua orang sepertinya tidak setuju. "Aku akan memberikan tunjangan pada kalian dengan jumlah yang lebih besar, asal kalian mau menuruti perintahku." "Maaf, Tuan, tapi sepertinya itu sudah masuk ke ranah penyuapan. Kita bisa dituduh sebagai korupsi." Timpal yang lain, "Dia tidak bisa membenarkan hal ini, sebab ia curiga sepertinya Austin sebenarnya hanya ingin menguasai harta kekayaan keluarganya." "Apa katamu? Jadi kamu tidak mau menuruti perintahku? Jika iya, kamu boleh angkat kaki dari perusahaan ini," sentak Austin dengan suara yang menggema. Pria yang baru saja bicara itu langsung mengangguk. Lebih baik dia keluar dari perusahaan jika memang seperti itu adanya, daripada nanti dia jadi narapidana. "Baik, Tuan, saya akan melepas jabatan ini." Setelah mengatakan itu, dia langsung memutar langkah untuk meninggalkan ruangan rapat. Akan tetapi tiba-tiba Austin kembali buka suara, membuat ia terpaksa menghentikan laju kakinya. "Lakukan saja sesukamu. Tapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar karena membangkang ucapanku. Kamu akan habis malam ini juga." Glek. Pria itu hanya bisa menelan ludah. Austin benar-benar sudah gila. Tepat pada hari itu juga, dia datang ke apartemen. Dia dan Ciara sudah sepakat ingin memindahkan Andrew. Di tangan dia ada surat kuasa yang menyatakan bahwa Ciara sangat berhak menentukan di mana Andrew akan dirawat. Sebab dia adalah putri kandungnya. Ciara juga sudah meminta bantuan pada Clarissa untuk mengalihkan perhatian Rihanna, supaya wanita itu tidak datang ke rumah sakit, sampai ia menyelesaikan proses pemindahan. "Sudah sarapan?" tanya dia pada Ciara yang baru saja meletakkan topi di atas kepalanya. Gadis cantik dengan bibir tipis itu mengangguk. "Sudah, Om." "Baiklah, ayo kita pergi," ucap dia seraya mengambil tangan Ciara untuk digandengnya. Ciara sedikit terkejut, tetapi detik selanjutnya dia malah tersenyum sumringah. Merasa senang, karena dia memperlakukannya dengan sangat manis. Akhirnya mereka keluar dari apartemen. Sepanjang lorong yang mereka lewati, dan juga di dalam lift, dia sama sekali tidak melepaskan genggaman tangan mereka. Sampai di basemen, dia langsung membuka pintu mobil dan menyuruh Ciara masuk. Baru setelah itu ia mengitari depan mobil dan duduk di belakang kemudi. Tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka, hingga mobil mewah itu masuk ke jalan raya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, saat keluar dari apartemen Ciara selalu memakai pakaian tertutup. Sebab ia masih menjadi sosok yang dicari oleh banyak orang, dia tidak boleh muncul di permukaan dengan sembarangan. "Om, tapi bagaimana kalau di sana ada para pengawal utusan paman?" tanya Ciara, memecah keheningan di antara mereka. Di dalam mobil, dia melepas topi dan juga maskernya hingga dia bisa melihat wajah cantik Ciara, termasuk bibir tipisnya. "Tenang saja, aku sudah meminjam beberapa pengawal milik saudaraku." Ciara menatap dia lagi, pria itu lebih bisa bersikap santai sekarang. Bahkan tak jarang dia memberikan sentuhan fisik padanya, seperti saat ini. Dengan gemas dia mengusap puncak kepala Ciara hingga rambut gadis itu sedikit acak-acakan. "Ish, Om. Nanti Cia jadi jelek," keluh gadis itu sambil menghalau tangan kekar dia dari kepalanya. "Kamu kan memang jelek, siapa yang menyebutmu cantik?" Dedi selalu mengatakan kalau Cia itu cantik." "Cih, hanya satu orang saja kamu sudah bangga." "Biarkan saja, yang penting kan ada yang menyebutku cantik." Mendengar itu,
De terkekeh kecil, suasana di luar sana mulai panas dengan sedikit kemacetan, membuat De membawa mobilnya dengan pelan-pelan. Tepat di saat lampu merah De menoleh ke arah Ciara, gadis itu terlihat fokus ke depan padahal di sana hanya ada lalu lalang kendaraan. "Bagaimana denganku?" Ciara langsung membalas tatapan mata De. "Bola mata biru itu terlihat begitu indah, apa maksudnya?" Sambung gadis itu dengan melipat kening. "Bagaimana kalau aku juga menyebutmu cantik? Apa kamu akan merasa senang?" Blus. Tanpa sadar pipi Ciara langsung merona. Dia menurunkan pandangan dan membuang wajah dengan senyum kecil yang bertambah semakin lebar. "Apa katanya? De juga menyebutnya cantik? Hanya karena pujian itu, Ciara bisa sesenang ini?" Bahkan jantungnya berdebar kencang, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. "Hei, aku tanya bagaimana?" Bukannya jawab malah senyum-senyum tidak jelas. Ketus De menyadarkan Ciara dari lamunannya. De kembali menarik pedal gas, lalu menjalankan mobilnya karena lampu sudah berubah hijau. Ciara berubah salah tingkah, ternyata De memang selalu merusak ekspektasinya. Dia kira pria itu ikhlas menyebutnya cantik. Tidak. Aku tidak senang." Kini giliran Ciara yang menjawab dengan ketus. Namun, bukannya merasa kesal, De malah bertambah semakin gemas. Ingin rasanya dia menggigit bibir Ciara, bila perlu sampai berdarah. Gadis itu memang selalu saja membuat hari-harinya jadi terasa berbeda. "Kenapa? Apa ada pria lain yang kamu suka?" "Suka apanya? Lagi pula Om pakai tanya, harusnya peka sedikit dong." Ciara malah semakin bertambah marah. Mendengar itu De langsung terkekeh keras sambil membelokkan mobilnya untuk masuk ke gerbang rumah sakit. Mereka sudah sampai. Saat mobil berhenti Ciara langsung meraih handle pintu, dan De malah menahannya. "Tunggu. Aku ingin bertanya padamu." "Apa? Kenapa aku harus peka?" Ciara langsung mengeratkan gigi depannya, dia menurunkan topi dan langsung membuka pintu. Sebelum menutupnya Ciara berteriak kesal pada De. "Pikir saja sendiri. Dasar om tua menyebalkan." Ciara membanting pintu mobil dengan keras karena kesal dengan De. Pria itu tidak pernah bisa mengerti apa yang dia rasakan. Selalu saja menuntut jawaban, harusnya De tahu tanpa harus bertanya. Om menyebalkan. Dasar tua. Maki Ciara sambil melangkah dengan menghentak-hentakkan kakinya. Siapa yang tidak gemas melihat itu? De sampai tertawa sendiri di dalam mobil sambil memperhatikan Ciara. Di matanya, Ciara seperti kucing kecil yang sedang merajuk meminta makanan pada sang majikan. Kenapa dia berubah jadi kucing manis sekarang? Gumam De dengan senyum yang terus mengembang. Ingin menikmati wajah kesal Ciara dari dekat, De langsung membuka pintu dan menyusul gadis cantik itu. Ciara dan De langsung menuju ke meja administrasi. Sebagai seorang dokter dan kepala rumah sakit, De benar-benar disegani. Ada beberapa orang yang mengenalnya di sana, setiap De melangkah ada saja yang menyapa. Dan beberapa di antaranya adalah suster-suster cantik. Saat De lewat pasti mereka langsung menunjukkan senyum terbaik. Hal tersebut tentu saja membuat Ciara cemberut, karena merasa tersingi. "Om, jalannya cepatan." Hanya kalimat itu yang selalu keluar dari mulut Ciara. Namun, De malah menggoda Ciara dengan berjalan santai. Akhirnya Ciara yang geram menyeret lengan De, membuat pria berjambang lebat itu sedikit tergelak. Tawa De mereda begitu mereka sudah sampai di tempat tujuan. Pipinya terasa kaku karena meladeni tingkah Ciara yang tidak ada habisnya. "Maaf, Tuan, Nona, ada yang bisa saya bantu?" Tanya salah satu staf administrasi lengkap dengan senyum ramah. Ciara menengadah untuk melihat wajah De,
Pria itu langsung mengambil kartu identitas dan memperlihatkannya pada wanita yang bertanya pada mereka. "Saya adalah dokter dari Rumah Sakit Puri Medika, saya kemari karena ada pasien yang ingin dipindahkan oleh keluarganya." Setelah itu, dia menyerahkan surat yang sedari tadi dia bawa. Salah satu staf itu membacanya dan melirik ke arah Ciara. "Apa nona ini adalah putri dari Tuan Andrew?" "Ya, aku putrinya." "Baik, tunggu sebentar ya, dok. Kami akan bantu untuk mengurusnya." Dia hanya mengangguk sebagai jawaban, lalu menyuruh Ciara untuk duduk sambil menunggu semuanya selesai. Namun, Ciara menolak. Dia ingin menemui Andrew terlebih dahulu. Dia ingin melihat dengan jelas wajah sang ayah yang selalu hadir dalam mimpinya. "Aku ingin ke ruangan Daddy, Om," ucap Ciara. Dia paham dengan kerinduan Ciara yang sudah sangat menggunung. Akhirnya pria itu pun hanya bisa pasrah. "Aku temani," balas De, membuat senyum Ciara mengembang, senyum yang langsung menular pada pria berjambang lebat itu. Ciara langsung menggandeng tangan De untuk melangkah ke ruangan Andrew. Dia tidak ingin seperti tadi, di mana semua wanita tebar pesona. "Jangan membantah," ucap Ciara mengikuti cara bicara De, melihat pria itu ingin buka suara. De yang sudah sangat gemas hanya bisa menarik hidung Ciara yang tertutup masker, lalu mereka melangkah bersama. Sementara di sisi lain, yakni di rumah keluarga Ramsey. Clarissa sedang mengetuk kamar sang ibu. Dia baru saja mendapat pesan dari Ciara bahwa adik tirinya itu sampai di rumah sakit, dan sekarang tugasnya adalah mengalihkan perhatian Rihanna. "Bunda," panggil Clarissa dengan sedikit keras. Tadi pagi dia izin untuk tidak masuk kuliah, beralasan pada Rihanna bahwa dosennya sedang sakit, jadi hari ini dia bebas. Rihanna yang mendengar ketukan pintu dan juga teriakan sang anak pun langsung membuka pintu. Wajah yang pertama dia lihat adalah wajah Clarissa yang tersenyum, membuat dia nyaris terkejut, karena semenjak Ciara hilang Clarissa tidak pernah seceria ini. "Ada apa, sayang?" Clarissa lebih dulu bergelayut manja di lengan ibunya, kebiasaan jika dia menginginkan sesuatu. "Bunda, ayo kita keluar jalan-jalan. Kita sudah sangat lama tidak pergi berdua untuk bersenang-senang." Rihanna memasang wajah terperangah. Dia tidak salah dengar. "Jalan-jalan?" "Iya, Bun." Ara tahu Bunda selalu sibuk mengurus Daddy, dan semenjak Ciara hilang, aku juga jadi jarang bicara dengan Bunda. Aku tahu Bunda stres dan tidak ada yang bisa Bunda ajak bicara untuk berbagi keluh kesah. Sekarang, Ara mau kita pergi berdua, untuk hari ini saja, jelas Clarissa membujuk ibunya. Dia bahkan tersenyum setulus mungkin, supaya Rihanna tidak curiga dengan niatnya. "Ayolah, Bunda. Mumpung Ara tidak masuk kuliah." Menyadari itu akhirnya Rihanna pun mengangguk, dia menyetujui ide Clarissa untuk pergi. "Baiklah, kalau begitu Bunda bersiap-siap dulu." Clarissa tersenyum senang, dia langsung memeluk ibunya. Sebenarnya dia sangat menyayangi Rihanna, karena walau bagaimanapun sebelum menikah dengan Andrew mereka hanya hidup berdua, dan dia selalu dibuat terenyuh dengan usaha Rihanna untuk membesarkannya. "Maafkan Ara, Bunda. Ara lakukan ini semua supaya Bunda sadar, bahwa apa yang Bunda lakukan adalah salah besar."